Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Soekarno masih hidup dan 2024 akan mencalonkan diri sebagai presiden. Sosok Insinyur Soekarno sangat dikagumi oleh masyarakat di berbagai kalangan karena beliau memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya yaitu wibawa dan karismatik yang sangat tinggi. Mantan Presiden Insinyur Soekarno dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Ia merupakan proklamator bangsa Indonesia yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemerdekaan Indonesia tak bisa lepas dari nama besarnya. Sosok Soekarno hingga kini pun masih begitu dikagumi. Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Soekarno atau yang akrab disapa dengan Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno menjabat sebagai presiden selama 22 tahun. Yakni pada tahun 1945 hingga tahun 1967. Sejak Agustus 1965, kesehatan Bung Karno terus menurun, yang pada akhirnya ia pun tutup usia pada Minggu 21 Juni 1970. Akan tetapi akhir-akhir ini Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mendadak ramai diperbincangkan. Hal itu karena menyusul beredarnya kabar jika proklamator Indonesia ini ternyata masih hidup. Kesaksian itu membuat heboh masyarakat, khususnya di dunia jagat maya. Kesaksian tersebut terekam dalam sebuah video. Mereka mengaku bahwasanya bertemu dengan Soekarno. Bahkan seorang paranormal yang biasa dipanggil dengan Mbah Mijan dalam sebuah video juga ikut merespon tentang gencarnya kabar bahwa Soekarno masih hidup. Mbah Mijan dengan gaya khasnya menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet yang penasaran dengan kepastian kabar hidupnya Soekarno. Apakah benar Insinyur Soekarno masih hidup? Tanya salah seorang pengguna sosial media yang langsung dijawab oleh Mbah Mijan secara spontan. Masih, gertak Mbah Mijan. Kesaksian pertama datang dari seorang pria di video yang mengaku melihat Bung Karno. Pria tersebut bahkan dengan tegas mengaku mengetahui keberadaan Bung Karno pada saat ini. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu di mana tempatnya. Kalau memang orang ingin menguak, ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya. Saya antar ke keluarga dia, ujar pria tersebut. Misteri keberadaan Soekarno bahkan semakin membuat publik penasaran setelah pria tersebut menyebut salah satu daerah. Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati ia sering ke sana. Imbuhnya. Pria ini menceritakan bahwa saat ini presiden pertama di Indonesia itu tinggal di tempat kakeknya. Megawati dan juga Guntur dikatakan rutin berkunjung ke tempat itu setiap 1 tahun sekali. Soekarno lanjut dia harus berpindah tempat agar jejaknya tidak diketahui wartawan ataupun halayak. Selain itu, ada juga kesaksian dari salah seorang warga yang bernama Mu'alif. Ia adalah warga desa Seimata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat. Mu'alif mengungkapkan bahwasanya ketemu di sini. Waktu itu malam-malam, tapi bukan tengah malam, ujar Mu'alif. Mu'alif mengaku tidak menyangka bahwa sosok yang selama ini diimpikannya datang menyambangi kediamannya. Saya juga tidak menyangka apa yang saya minta terkabul. Datang ia hanya silaturahmi, lanjut Mu'alif. Meskipun Insinyur Soekarno dikatakan sebagai salah satu pendiri bangsa, akan tetapi Bung Karno pernah menjadi tahanan politik.
usai pecahnya peristiwa G30 SPKI setelah lengser dari jabatannya sebagai presiden pertama di Indonesia. Mungkin sebagian orang atau bahkan seluruh rakyat Indonesia pasti mendambakan atau bahkan mencintai sosok pemimpin yang satu ini. Kemungkinan yang akan terjadi jika Insinyur Soekarno masih hidup yaitu yang pertama, pasokan senjata gratis. Siapa sangka jika Indonesia akan mendapatkan pasokan senjata secara cuma-cuma dari Cina dan juga Rusia. Ini mungkin akan terjadi karena pada masa jabatan Bung Karno, Indonesia mempunyai hubungan baik yang sangat erat dengan negara Cina dan juga Rusia. Bahkan kedua negara tersebut telah bersedia menyumbangkan banyak sekali senjata secara gratis. Jika pasukan Angkatan Kelima Republik Indonesia telah terbentuk dan Indonesia masih menjadi sekutu kedua negara ini. Hal ini pun telah disampaikan oleh Perdana Menteri Cina pada saat itu. Dan yang kedua yaitu Malaysia akan jatuh ke tangan Indonesia. Karena begitu tangguhnya tentara militer Indonesia dan sangat terampil dalam berbagai bidang. Hal ini telah dibuktikan pada saat Operasi Dwi Kora, yang ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Dalam operasi tersebut tentara militer Indonesia berhasil membekukan tentara militer milik Malaysia, meskipun mereka telah dibantu oleh tentara militer Inggris dan Australia. Dengan begitu sudah jelas bahwa tentara militer Indonesia menjadi yang paling terkuat dari tiga negara tersebut. Yang ketiga yaitu Indonesia akan menjadi negara superpower. Lantaran tentara militer Indonesia sangatlah kuat sehingga tidak menutup kemungkinan jika Indonesia akan menjadi negara superpower dan melakukan kerjasama lalu bergabung dengan tentara militer Cina dan Rusia untuk melawan blok Amerika Serikat. Sehingga dimungkinkan terbentuk poros perjuangan yaitu Jakarta, Beijing, Moskow. Yang keempat yaitu negara basis ketiga alutsista Rusia. Pada masa Bung Karno yang dimana Indonesia mendapatkan banyak sekali pemasokan senjata dari Rusia, maka tentara Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut Indonesia pada saat itu telah menggunakan antara lain tank tempur Rusia sejumlah ratusan buah, jet Rusian bomber Tu-16 sejumlah 26 buah, jet MiG-35 sejumlah 120 buah, pesawat tempur MiG-21 Fishbird sejumlah 21 buah. Bahkan ada kapal selam teknologi Rusia yaitu Whiskey U-359 dan cruiser sejumlah 12 buah, serta motor torpedo boat sejumlah puluhan buah. Maka Indonesia pun pada saat itu menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Dan yang kelima yaitu Amerika akan segan dengan Indonesia. Bagaimana tidak, bukan karena hanya Indonesia mempunyai tentara militer yang cukup kuat, tapi lagi-lagi karena Indonesia mempunyai hubungan persaudaraan yang sangat kuat dengan negara Cina dan Rusia. Amerika Serikat tidak akan berani sedikit pun menyentuh Indonesia, apalagi sampai berani membuat kesalahan yang membuat Indonesia merasa terganggu. Tentara militer Indonesia yang saat itu memiliki persenjataan yang sangat canggih akan sangat mudah menumbangkan Amerika Serikat dalam sekejap. Di sisi lain, masalah Freeport di Indonesia akan dipertimbangkan lagi oleh Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Dan yang keenam yaitu digadang-gadang jika Soekarno melihat kondisi Indonesia pada saat ini, ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan banyak beredar cuitan di media sosial tentang rindunya masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan dan sosok Bung Karno. Saking populernya Soekarno, bahkan Soekarno dipercaya menikahi Nyi Roro Kidul sebagai penguasa dari pantai Laut Selatan. Pasalnya terdapat kabar burung yang menyatakan jika Soekarno telah melakukan pernikahan secara goib dengan tokoh mistis tersebut. Kemudian hal ini semakin ramai diperbincangkan ketika Soekarno mengawali salah satu pidato kenegaraannya dengan bercerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Memang sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani banyak orang tanpa ajian kesaktian.
Meskipun demikian, adanya ajian ini tidak menafikan pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bukan hanya kaum pria yang merasa segan di hadapannya. Banyak pula kaum wanita yang merasa terpikat dan tunduk di hadapan Insinyur Soekarno. Itulah tentang Soekarno yang dikatakan masih hidup dan akan mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2024. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.